Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prayogi Nurutomo di channel kesayangan kita Daviji. Nah, di channel ini kita akan bahas terkait digital marketing properti, ya. Mulai dari Meta Ads, Google Ads maupun strategi pemasaran penjualan properti yang bisa kita optimasikan untuk meningkatkan penjualan properti kita. Kali ini kita akan bahas perbedaan beriklan di Meta Ads lewat BoostPost dan Ads Manager. Oke, video ini kita akan bagi menjadi beberapa part. Yang pertama adalah introduction, lalu yang kedua adalah pembuatan dari masing-masing. Ya, tentunya kita tidak akan menjelaskan detail. Ya, cara membuatnya seperti apa secara global nanti kita jelaskan. Yang ketiga yaitu tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan dari masing-masing cara tersebut. Yang keempat, penggunaan landing page dan tracking, dan yang kelima kesimpulannya. Oke, kenapa sih ada pertanyaan kenapa beriklan di BoostPost atau di Ads Manager ya? Karena kalau kita amati memang sekarang Meta ya platform-platformnya baik itu Facebook, WhatsApp maupun Instagram itu gencar memunculkan tombol BoostPost di akun kita, sehingga orang yang tidak biasa beriklan pun itu akan sadar bahwa kita bisa beriklan di Meta. Dan BoostPost ini memang bisa dilakukan dari hampir semua platformnya Meta. Oke, kita bisa lihat kalau kita buka page kita ya via desktop maupun via mobile. Di sini kita bisa lihat, kita scroll, itu kita bisa melihat tombol BoostPost. Nah, seperti ini. Nah, tombol BoostPost ini sering banget akan teman-teman lihat di sini di page maupun di Instagram bisnisnya teman-teman ya. Instagramnya harus Instagram bisnis ya, bukan Instagram yang biasa. Lalu di WA bisnis. Nah, karena memang ini salah satu misinya Meta untuk mengenalkan periklanannya mereka dan menambah pengiklan-pengiklan di platformnya mereka. Sedangkan untuk Ads Manager ini jarang sekali pengiklan-pengiklan pemula paham, karena memang pembuatannya agak rumit ya. Kita harus masuk ke adsmanager.business.facebook.com. Jadi nggak semua orang tahu gitu. Nah, kita lanjut ke chapter yang kedua, yaitu proses pembuatan. Nah, kalau untuk BoostPost itu bikinnya gampang banget teman-teman. Tinggal teman-teman pakai HP ya, lalu buka Instagramnya teman-teman. Tentunya Instagramnya yang harus Instagram bisnis ya. Nanti di dalam Instagram tersebut akan ada tombol BoostPost yang teman-teman bisa ngiklan lewat situ. Sedangkan kalau di Ads Manager teman-teman harus buka. Nah, teman-teman harus buka via Google Chrome atau browser yang lain. Teman-teman ketikkan business.facebook.com Ads Manager. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman akan di redirect ke Ads Manager-nya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman belum bikin, ya nanti akan ada step by step cara pembuatannya. Oke, lebih mudah mana bikinnya di Ads Manager atau di BoostPost Instagram? Tentunya ya lebih gampang di BoostPost ya. Kalau di Ads Manager itu lebih kompleks. Teman-teman harus masuk ke web yang tadi, lalu teman-teman harus pilih create, lalu bikin campaign, lalu bikin ad set dan bikin ad, dan banyak sekali yang harus diisi. Sedangkan kalau BoostPost teman-teman tinggal klik aja di akun masing-masing. Nah, penggunaan landing page dan tracking untuk beriklan via BoostPost itu kita nggak bisa ya untuk ngiklan menggunakan website atau landing page. Jadi kita ngiklannya itu cuman tampil video atau foto yang kita iklanin, dan ketika diklik dia akan mengarah ke WhatsApp kita atau DM Instagram kita atau link di bio kita gitu.
Nah, walaupun bisa ke link, tapi kita tidak bisa men-tracking apa yang dilakukan pengguna di website kita. Nah, sedangkan untuk berikan via Ads Manager itu kita bisa menggunakan tracking ke website kita. Tracking ini sangat penting, teman-teman. Tracking ini akan membuat kita bisa menganalisa sejauh mana iklan kita efektif atau tidak. Ketika kita bisa melakukan tracking, kita bisa melacak atau menganalisa berapa orang yang masuk ke landing page kita, lalu berapa yang melakukan pembelian atau klik tombol WA atau klik isi form yang ada di website kita, atau bahkan kita bisa melacak berapa orang yang sudah membeli dan membayar produk kita. Ya, tentunya ini lebih advance lagi untuk caranya ya. Lalu apa gunanya kita bisa men-tracking itu? Tentunya dengan kita bisa men-tracking itu, kita nanti bisa untuk beriklan dengan fokus objektif pembelian atau tracking yang ada di situ. Jadi contohnya kita minta Meta untuk beriklan dengan tujuan leads. Jadi Meta tidak akan asal untuk mencari audiens seperti kita berikan boost post. Jadi kalau boost post itu kan pokoknya semua orang yang bisa ya kemungkinan yang bisa melihat iklan kita dia akan tampilkan tentunya sesuai dengan umur dan kriteria yang kita inginkan. Tapi kalau di Ads Manager dan kita pakai tracking menggunakan leads, maka Meta akan mencari audiens yang cenderung untuk ke klik leads gitu. Jadi audiensnya akan lebih spesifik. Meta akan melihat secara historis audiens mereka yang kemungkinan besar akan ngeklik leads. Jadi saran saya kalau teman-teman ingin serius beriklan di Meta Ads atau di Facebook Ads, teman-teman harus belajar bagaimana caranya men-tracking dan beriklan melalui Ads Manager. Nah, yang terakhir kesimpulannya nih, bagusan mana sih beriklan via Boost Post atau Ads Manager? Tentunya bagusan via Ads Manager. Tapi di Boost Post ini juga nggak kalah bagus. Jadi daripada teman-teman nggak ngiklan, ya mending iklan via Boost Post saja. Pengalaman kami ya dan pengalaman para peserta training maupun klien-klien kami, ngiklan di Boost Post ini beda project, beda hasil yang jelas. Tapi 90% iklan kita itu pakai Ads Manager. Cuman 10% atau 15% saja yang pakai Boost Post. Karena di situ bisa lebih bagus ternyata. Dan kadang hasilnya itu banyak leads yang kepencet. Karena kan orang ngelihat video atau melihat gambar yang kita iklanin, diklik langsung masuk ke WhatsApp atau DM Instagram. Jadi beberapa ada yang kepencet. Kemungkinan besar bahkan 95% leads yang kita terima itu cold gitu. Hanya 5% aja yang hot. Walaupun bisa closing juga. Jadi peserta training kita ada yang iseng-iseng iklan via Boost Post dan bisa closing project 2 miliar. Di beberapa project klien kita juga yang kita iklanin itu malah bagusan via Boost Post, menghasilkan banyak penjualan dari Boost Post tersebut. Nah, sedangkan hasil untuk berikan via Ads Manager tentunya secara leads ini lebih banyak yang warm atau sampai ke hot daripada yang cold. Walaupun di beberapa kasus itu bisa lebih banyak coldnya. Dan hasilnya leadsnya memang akan lebih sedikit secara kuantitas, tapi secara kualitas yang tadi masih lebih mending secara umum.
Dan banyak sekali penjualan yang datang dari iklan Ads Manager ini. Malah sebagian besar penjualan itu datangnya malah dari Ads Manager ini. Dan salah satu kenapa hasilnya jadi lebih bagus juga karena memang beriklan lewat Ads Manager ini bisa menggunakan remarketing. Jadi ada settingan yang bisa lebih kompleks kita menggunakan remarketing. Nah, dari penjelasan kita tadi, teman-teman lebih prefer mana nih? Beriklan via Ads Manager atau via Boostpost? Nah, coba komen di bawah, share pengalamannya teman-teman. Like video ini jika teman-teman menyukai, jangan lupa subscribe DAF.Digi juga dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, kita akan bahas tips-tips digital marketing properti yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.